Pagi penuh rindu di teras rumah kakek. Matahari pagi perlahan merangkak naik, menembus celah-celah dedaunan rindang yang mengelilingi teras rumah tua bercorak Jawa. Embun masih setia membasahi daun-daun, meninggalkan kilauan sejuk yang menenangkan. Aroma kopi tubruk yang baru diseduh mulai menyeruak, beradu dengan wangi tanah basah sehabis gerimis semalam. Di atas ayunan kayu ukiran kuno, kakek Harjo duduk bersarung batik coklat gelap, mengenakan baju Jawa lengan panjang berwarna senada, dan peci putih yang selalu bertengger rapi di kepalanya. Wajah keriputnya mereka dalam senyum simpul saat melihat sosok muda yang sudah lama dirindukan, melangkah masuk ke halaman. "Assalamualaikum, Kek." Suara itu terdengar renyah, membawa serta kegembiraan yang menular. Seorang pemuda tegap dengan kaos hijau polos dan celana panjang berwarna senada, melangkah mendekat. Wajahnya yang tampan dihiasi senyum lebar, memancarkan aura ceria. Dialah Dimas, cucu kesayangan kakek Harjo, yang sudah hampir setahun ini tak bersua karena kesibukan kuliah dan pekerjaan sampingan di kota besar. "Waalaikumsalam, Mas Dimas." "Ya ampun, sudah segede ini sekarang cucu kakek." "Pangling kakek." Kakek Harjo terkekeh, tangannya terulur menyambut salaman hangat Dimas. Dimas mencium punggung tangan kakeknya dengan penuh hormat, kemudian merangkul erat tubuh ringkih itu, merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. "Kakek ini ada-ada saja." "Dimas mana berubah, Kek? Cuma tambah ganteng aja." Dimas mencolek lengan kakeknya, tertawa kecil. Kakek Harjo ikut tertawa, suara tawanya yang serak namun penuh kehangatan mengisi keheningan pagi. "Halah, gombal kamu ini. Duduk sini, Mas. Kopi kakek sudah siap." Kakek Harjo menunjuk kursi kayu jati di sampingnya. Dimas segera mengambil tempat, menghempaskan tubuhnya yang lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Namun, kelelahan itu seolah sirna begitu melihat wajah sang kakek. "Bagaimana kabar kakek? Sehat-sehat kan?" tanya Dimas, menatap mata kakeknya yang masih memancarkan kebijaksanaan. "Alhamdulillah, sehat walafiat, Mas. Cuma ya ini, badan sudah nggak sekuat dulu. Kadang lutut suka linu kalau mau hujan," jawab kakek Harjo santai, sambil menyeruput kopinya. "Kamu sendiri bagaimana? Kuliah lancar? Kerjaan juga?" Dimas mengangguk. "Lancar, Kek. Udah semester akhir ini, lagi sibuk skripsi. Makanya kemarin susah banget mau ke sini. Kalau kerjaan sih ya lumayan buat nambah-nambah jajan." "Syukurlah kalau begitu. Kakek selalu doakan kamu sukses." Kakek Harjo menepuk paha Dimas pelan. "Tapi ya itu, kakek selalu kangen sama kamu. Nggak ada yang nemenin kakek cerita-cerita lagi." "Maaf ya, Kek. Dimas sibuk banget kemarin." Dimas merasa sedikit bersalah. "Tapi ini kan Dimas sudah di sini. Nanti Dimas temenin kakek seharian penuh. Kita cerita apa saja, sampai kakek bosan dengar suara Dimas." Kakek Harjo tersenyum. "Mana mungkin kakek bosan sama kamu. Kakek malah senang sekali kamu datang. Rumah ini rasanya jadi ramai lagi." Seorang wanita parubaya, Bisumi, yang sudah seperti keluarga bagi kakek Harjo, keluar dari dapur membawa nampan berisi pisang goreng hangat dan teh manis. "Wah, Den Dimas sudah sampai. Selamat datang, Den." "Terima kasih, Bisumi." "Bisumi juga sehat kan?" Dimas tersenyum ramah. "Alhamdulillah sehat, Den." "Ayo, Den, dimakan pisang gorengnya." Baru matang itu, Bisumi meletakkan hidangan di meja, kemudian kembali ke dapur. Dimas mengambil sepotong pisang goreng, uapnya masih mengepul tipis. Wah, ini dia yang Dimas kangenin dari masakan Bisumi. Nggak ada yang ngalahin pisang goreng buatan Bisumi. Kakek Harjo menggelengkan kepala, geli. "Dasar kamu ini, Mas. Dari dulu memang paling suka sama pisang goreng Bisumi." Mereka melanjutkan obrolan santai, diselingi tawarnya. Dimas menceritakan pengalaman lucu di kampus, teman-temannya yang unik, dan sedikit keluhan tentang dosen pembimbing skripsinya. Kakek Harjo mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar atau nasihat bijak yang ringan. "Oh ya, Kek, kakek masih ingat nggak waktu Dimas kecil, Dimas pernah sembunyi di balik pohon mangga sana karena takut disuntik Dokter Budi." Dimas tiba-tiba teringat sebuah kenangan masa kecilnya yang memalukan. Kakek Harjo tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, mana mungkin kakek lupa. Kamu itu sampai nangis kejar dan nggak mau keluar. Kakek sampai harus bujuk kamu pakai es krim. Tapi akhirnya disuntik juga kan, Kek?" Dimas ikut tertawa. "Ya iya, namanya juga harus diobati. Tapi setelah itu kamu langsung diam kok, malah minta nambah es krim."
kakek Harjo menggelengkan kepala, mengenang tingkah pola cucunya. Obrolan mereka terus mengalir, membahas hal-hal kecil yang terkadang terlupakan. Tentang tanaman hias kakek Harjo yang semakin subur, tentang kucing kampung yang suka mencuri ikan asin, sampai cerita tentang tetangga yang baru saja punya cucu. Dalam setiap cerita, terselip benang-benang kenangan yang mengikat mereka berdua. Pagi itu, teras rumah tua itu bukan hanya menjadi tempat bernaung dari terik matahari, melainkan juga menjadi saksi bisu jalinan kasih sayang yang tak pernah pudar, di antara tawa dan canda yang menghangatkan hati. Matahari semakin tinggi, namun semilir angin pagi masih setia berembus, menyejukkan suasana teras. Cangkir-cangkir kopi dan teh mulai kosong, menyisakan remah-remah pisang goreng di piring. Obrolan mereka tak pernah putus, mengalir seperti air sungai yang tenang. Dimas merasa semua beban pikiran dan penat yang ia bawa dari kota perlahan menguap, tergantikan oleh ketenangan yang menaungi rumah kakeknya. Kek, Dimas sering banget ngerasa capek dan pusing kalau di kota. Persaingan ketat, tugas numpuk, belum lagi macetnya jalanan. Kadang rasanya pengen nyerah aja, Dimas membuka keluh kesahnya, menatap kosong ke arah bunga-bunga bougainville di halaman. Kakek Harjo menatap cucunya dengan lembut. Ada kerutan di sudut matanya yang menunjukkan empati. Beliau meletakkan cangkir kopinya perlahan. Nak, hidup itu memang seperti menanam padi. Kadang ada gulma yang tumbuh, hama yang menyerang, atau tanah yang kurang subur. Tapi apakah lantas petani menyerah begitu saja? Dimas menggeleng. Tidak, Kek. Petani pasti akan mencari cara untuk mengatasi masalah itu. Betul sekali, kakek Harjo mengangguk. Begitu juga dengan kamu. Kesulitan itu ibarat gulma yang harus dicabut, atau hama yang harus dibasmi. Jangan lantas menyerah, tapi cari solusi. Belajar dari setiap rintangan, anggap itu sebagai pupuk agar kamu tumbuh lebih kuat. Tapi kadang rasanya berat banget, Kek. Apalagi kalau melihat teman-teman yang sudah sukses duluan, rasanya jadi minder. Dimas menunduk, mengakui perasaannya. Nah, itu dia salah satu penyakit hati, Nak, kakek Harjo tersenyum tipis. Allah itu adil, setiap orang punya garis takdirnya sendiri. Ada yang jalannya mulus, ada yang berliku. Tapi bukan berarti yang mulus itu tidak pernah jatuh, atau yang berliku itu tidak akan sampai tujuan. Fokuslah pada jalanmu sendiri. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain. Maksud kakek, artinya, setiap hari, tanyakan pada dirimu, hari ini aku sudah lebih baik dari kemarin belum? Kalau sudah, syukurlah. Kalau belum, cari tahu apa yang bisa diperbaiki. Jangan sibuk melihat rumput tetangga yang lebih hijau, sampai lupa menyirami rumput sendiri, jelas kakek Harjo, menunjuk ke arah tanaman pot di sampingnya. Lihatlah tanaman ini, ada yang bunganya cepat mekar, ada yang lambat. Tapi kakek rawat semuanya sama. Karena kakek percaya, setiap tanaman punya waktu mekarnya sendiri. Dimas merenung, kata-kata kakeknya seolah menyingkap kabut yang selama ini menyelimuti pikirannya. Jadi, Dimas harus tetap fokus pada diri sendiri ya, Kek. Benar, fokus pada potensi yang kamu punya, pada apa yang bisa kamu kendalikan. Usaha itu ibarat menabur benih. Tugas kita menabur dan merawat. Soal kapan panennya, serahkan pada Gusti Allah. Tapi ingat, benih yang baik dan dirawat dengan baik, pasti akan menghasilkan buah yang manis. Kakek Harjo menatap Dimas dengan sorot mata penuh kasih. Oh ya, Kek. Kadang Dimas merasa banyak banget hal yang harus dikejar. Pendidikan, karir, uang, sampai teman-teman pergaulan. Rasanya semua serba cepat dan harus sempurna. Dimas melanjutkan obrolannya. Kakek Harjo menghela napas panjang. Nak, dunia ini memang terus berputar dan berubah. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu hati manusia. Jangan sampai kamu sibuk mengejar dunia, sampai lupa menjaga hati dan jiwa. Maksud kakek, biar nggak jadi sombong atau serakah gitu. Lebih dari itu, Nak, menjaga hati itu artinya menjaga ketenangan batin, menjaga keikhlasan, menjaga rasa syukur. Uang memang penting, tapi bukan segalanya. Jabatan memang penting, tapi itu hanya titipan. Teman banyak memang baik, tapi carilah yang bisa menuntunmu ke arah kebaikan. Kakek Harjo menunjuk ke arah pohon mangga yang rindang di sudut halaman. Lihat pohon mangga itu, buahnya banyak, tapi dia tetap merunduk. Itulah filosofi hidup, semakin tinggi ilmu dan rezekimu, semakin rendah hatilah kamu. Karena di atas langit masih ada langit. Kakek benar,
Dimas sering banget lupa sama hal-hal sederhana kayak gitu. Dimas mengangguk-angguk, merasakan ketenangan yang mulai merasuk. Satu lagi, Nak, hidup ini memang penuh pilihan dan keputusan. Kadang kita dihadapkan pada jalan yang sulit, kadang yang mudah. Tapi ingatlah, setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Jadi, pikirkan matang-matang. Jangan terburu-buru, minta petunjuk sama Gusti Allah. Dan yang terpenting, jangan pernah menyesali pilihan yang sudah kamu ambil, asalkan kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kakek Harjo memejamkan mata sejenak, seolah meresapi setiap kata yang ia ucapkan. Tapi Kek, kalau kita salah pilih gimana? Manusia itu tempatnya salah dan lupa, Nak. Kalau salah, akui, perbaiki, dan ambil hikmahnya. Jangan terus-menerus terpuruk dalam penyesalan. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Yang penting, setelah jatuh, kita harus bangkit lagi. Lebih kuat dari sebelumnya, nasihat kakek Harjo terdengar lembut namun tegas. Pagi itu, di teras rumah yang sejuk, Dimas bukan hanya mendapatkan pelepas rindu, tetapi juga bekal berharga dari kakeknya. Nasihat-nasihat itu bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan cerminan dari pengalaman hidup kakek Harjo yang panjang dan penuh makna. Mereka adalah pilar-pilar kebijaksanaan yang akan menopang Dimas dalam menghadapi kerasnya kehidupan di kota. Terima kasih banyak ya, Kek. Dimas jadi lebih tenang sekarang, ucap Dimas tulus, matanya berkaca-kaca. Kakek Harjo tersenyum, mengusap kepala cucunya lembut. Sama-sama, Nak. Kakek cuma ingin kamu jadi orang yang sukses dunia akhirat. Jangan lupa, dimanapun kamu berada, selalu ingat pada asalmu. Ingat pada Gusti Allah, dan ingat pada keluarga. Dimas membalas senyum kakeknya. Pagi itu, lebih dari sekadar obrolan dan canda tawa, mereka berdua telah merajut kembali benang-benang kasih sayang dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Hati Dimas terasa penuh, siap menghadapi segala tantangan dengan semangat baru. Obrolan mereka berlanjut, kali ini menyentuh ranah yang lebih pribadi dan fundamental bagi kehidupan seorang pria pernikahan. Dimas, yang kini sudah memasuki usia dewasa awal, merasa ada kebutuhan untuk membahas hal ini, terutama dengan sosok bijak seperti kakeknya. Kek, kalau ngomongin masa depan, Dimas kadang kepikiran juga tentang pernikahan. Teman-teman Dimas sudah ada yang mulai serius, bahkan ada yang sudah menikah. Tapi Dimas masih bingung, Kek. Rasanya kok berat banget ya tanggung jawabnya. Dimas mengutarakan kegelisahannya, memandang wajah kakeknya yang tenang. Kakek Harjo tersenyum tipis. Beliau meraih tangan Dimas dan menepuknya lembut. Nak, pernikahan itu memang bukan perkara main-main. Ibarat membangun rumah, kamu butuh fondasi yang kuat, dinding yang kokoh, atap yang melindungi, dan juga penghuni yang saling menjaga. Tanggung jawabnya besar, itu benar. Tapi pahalanya juga tak terhingga, jika kamu menjalaninya dengan benar. Kakek Harjo menarik napas dalam, sorot matanya menerawang jauh, seolah mengenang kembali perjalanan panjang pernikahannya sendiri. Hidup itu memang seperti berumah tangga, Mas. Setiap hari ada saja hal baru yang dibahas. Kadang tentang dapur, kadang tentang anak, kadang tentang keuangan. Tidak ada hari tanpa obrolan, tanpa musyawarah. Dan pasti, setiap masalah itu ada solusinya, asalkan kita mau mencari dan berlapang dada. Tapi, Kek, kalau sudah berumah tangga, kan persoalannya bukan cuma diri sendiri. Ada banyak sekali faktor, Kek, Dimas menimpali, membayangkan kompleksitas hidup berkeluarga. Benar sekali, Nak, kakek Harjo mengangguk setuju. Kelak, kalau engkau berumah tangga, persoalan hidup itu akan timbul dari berbagai hal. Bukan cuma dari rezeki yang pas-pasan atau berlebih, anak-anak yang tumbuh dengan segala tingkah polanya, istrimu dengan segala perasaannya, tapi juga dari tetangga, pekerjaanmu, mertua, orang tua kandungmu sendiri, saudara-saudara, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa menjadi ujian, bisa menjadi cobaan. Kakek Harjo menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman, memandang Dimas dengan tatapan serius. Namun, ingat, Nak, dalam banyak hal itu kelak engkau pasti akan menghadapi fitnah. Fitnah bisa datang dari mana saja. Dari ucapan orang yang iri, dari kesalahpahaman, dari niat jahat yang tidak terduga. Terkadang, fitnah itu bahkan bisa datang dari orang terdekat yang tidak kamu duga. Fitnah, lalu bagaimana menghadapinya, Kek? Tanya Dimas, mulai serius mendengarkan. Dalam menghadapi fitnah itu, Nak, perbesar sabarmu, dan perbanyak bersyukur.
Sabar itu bukan berarti diam pasrah tanpa usaha, melainkan sabar dalam mencari kebenaran, sabar dalam menghadapi ujian, dan sabar dalam menunggu pertolongan Allah. Bersyukur itu bukan hanya saat senang, tapi juga saat sulit. Bersyukur bahwa kamu masih diberi ujian, karena itu tanda Allah masih sayang padamu dan ingin menaikkan derajatmu. Kakek Harjo mengulurkan tangannya, menyentuh dada Dimas. Tenangkan hati dan pikiranmu, nak. Jangan mudah terpancing emosi atau amarah. Api itu hanya bisa dipadamkan dengan air, bukan dengan api lagi. Dan yang paling penting, selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak memberikan masalah yang melebihi dari kemampuanmu. Tidak ada beban yang diberikan kepadamu, melainkan sesuai dengan kekuatan pundakmu. Jadi, setiap masalah itu sebenarnya bisa Dimas hadapi, ya kek? Pasti bisa, nak. Pasti ada jalan indah yang akan terbentang, apabila sabar, syukur, dan ikhlas kamu pegang teguh sebagai prinsip hidup. Sabar dalam menjalani proses, syukur atas apapun yang Allah berikan, dan ikhlas dalam menerima takdirnya. 3 hal itu adalah kunci kebahagiaan sejati, baik dalam berumah tangga maupun dalam menghadapi kehidupan secara umum. Kakek Harjo menarik tangannya kembali, tatapannya kini berubah menjadi lebih tegas. Dan satu hal yang kakek anti-anti, nak. Jangan sampai ada dalam hatimu rasa dengki dan iri kepada siapapun. Hati yang dengki itu seperti bara api yang membakar amal kebaikanmu sendiri. Melihat orang lain sukses, ikutlah senang. Melihat orang lain bahagia, ikutlah berbahagia. Jangan sampai kesenangan orang lain justru membuat hatimu sempit dan gelisah. Mengapa begitu, kek? Karena rasa dengki itu hanya akan merugikan dirimu sendiri, nak. Ia akan menggerogoti ketenangan batinmu, membuatmu selalu merasa kurang, dan menjauhkanmu dari rahmat Allah. Fokuslah pada apa yang kamu punya, pada nikmat yang Allah sudah berikan kepadamu, bukan pada apa yang orang lain miliki. Dimas mengangguk perlahan, kata-kata kakeknya meresap jauh ke dalam sanubarinya. Nasihat-nasihat ini bukan hanya sekadar wejangan, melainkan peta jalan yang akan sangat berguna kelak ketika ia menapaki bahtera rumah tangga dan menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Ia merasa seperti mendapatkan bekal berharga yang jauh lebih bernilai dari harta apapun. Pagi itu, di bawah naungan teras rumah Jawa yang penuh ketenangan, kakek Harjo telah mewariskan sesuatu yang tak ternilai harganya kepada Dimas, kebijaksanaan hidup yang terpancar dari pengalaman, keikhlasan hati, dan keyakinan akan kebesaran ilahi. Dimas tahu, bekal ini akan selalu ia ingat, menjadi kompas dalam setiap langkah hidupnya. Setelah obrolan mendalam tentang pernikahan dan bekal menghadapi fitnah, suasana di teras rumah kakek Harjo sedikit melunak. Topik yang berat perlahan berganti dengan kegiatan sehari-hari yang sederhana, namun syarat akan makna. Ayo, Mas, bantu kakek menyiram tanaman di belakang, ajak kakek Harjo setelah mereka menyelesaikan sarapan dan menyeruput kopi hingga tetes terakhir. Dimas dengan sigap bangkit. Siap, kek. Mereka beranjak ke halaman belakang, di mana deretan pot bunga dan tanaman obat berjajar rapi. Kakek Harjo mengambil selang air, sementara Dimas membantu mengangkat beberapa pot yang agak berat. Di sana, di tengah hijaunya daun-daun dan semerbak wangi bunga melati, kakek Harjo kembali memberikan nasihatnya, kali ini lebih ringan, namun tetap menusuk hati. Lihatlah tanaman-tanaman ini, Mas, kakek Harjo menunjuk ke arah pot-pot anggrek yang sedang mekar indah. Kadang kita harus rajin menyiramnya, memupuknya, bahkan membuang daun-daun kering agar tetap sehat. Ada saatnya bunga-bunga ini mekar indah, tapi ada juga saatnya ia layu, bahkan diserang hama. Begitulah hidup berumah tangga. Dimas mengangguk, mencerna analogi itu. Jadi, tidak selamanya indah, ya, kek. Tentu saja tidak, nak. Jangan pernah berpikir hidup berumah tangga itu hanya akan diisi dengan tawa, cinta, dan kemesraan semata. Itu hanya sebagian kecil. Ada masa-masa sulit, masa-masa penuh ujian, masa-masa di mana kamu merasa letih, marah, atau bahkan kecewa. Jelas kakek Harjo, tangannya sibuk membuang daun kering pada tanaman cabai. Tapi ingatlah, nak, tidak selamanya hidup berumah tangga itu masalah melulu. Banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang berjalan beriringan dengan masalah itu, namun terkadang terlupakan di saat ujian itu datang mendera. Kakek Harjo menatap Dimas, matanya penuh makna. Maksud kakek, saat kamu berumah tangga kelak, nak, kamu akan menemukan banyak sekali momen indah. Ada tawa riang anak-anakmu yang membuat hatimu hangat, ada senyum tulus istrimu di pagi hari, ada masakan lezat yang ia sajikan setelah kamu pulang kerja,
ada obrolan ringan di malam hari tentang mimpi-mimpi kalian. Ada saat-saat kalian saling menguatkan, saling memahami, dan saling memaafkan. Itu semua adalah kebahagiaan. Kakek Harjo melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih lembut. Namun, seringkali, saat masalah datang, entah itu soal rezeki yang seret, anak yang sakit, atau perselisihan kecil dengan istri, kita jadi lupa semua kebahagiaan itu. Pikiran kita hanya fokus pada masalahnya, seolah-olah seluruh hidup ini hanya berisi kesulitan. Betul juga, Kek, Dimas sering begitu juga di kampus. Kalau ada tugas susah, rasanya semua jadi gelap, Dimas mengakui. Nah, itu dia. Padahal, kalau kita mau sejenak menoleh ke belakang, kita akan sadar betapa banyak nikmat dan kebahagiaan yang sudah Allah berikan. Tidur nyenyak semalam, bisa makan enak hari ini, masih punya keluarga yang sayang, masih diberi kesehatan. Itu semua kebahagiaan, Mas. Jadi, kuncinya adalah bersyukur ya, Kek. Bersyukur, dan selalu mencoba melihat sisi baik dari setiap keadaan. Seperti tanaman ini, Mas. Kalau dia layu karena kurang air, ya disirami. Kalau daunnya diserang hama, ya dibasmi. Jangan lantas dibuang karena sakit. Rawatlah dengan sabar, maka ia akan kembali mekar dan berbuah. Kakek Harjo memberikan contoh konkret, seolah menuntun Dimas pada pemahaman yang lebih dalam. Setelah selesai menyiram tanaman, mereka beralih ke dapur. Bisumi sudah menyiapkan makan siang, aroma gurih sayur lodeh dan ikan asin goreng memenuhi ruangan. Di meja makan yang sederhana, mereka makan bersama, diselingi canda dan obrolan ringan. Kakek Harjo menceritakan kisah-kisah lucu dari masa mudanya, membuat Dimas tergelak. Dulu kakek ini jago sekali main kelereng, Mas. Sampai anak-anak lain gak ada yang berani lawan kakek, kakek Harjo bercerita dengan mata berbinar. Masa sih, Kek? Dimas menatap tak percaya, membayangkan kakeknya yang kini tenang dan bersahaja pernah menjadi jagoan kelereng. Betul, sampai suatu hari kakek kalah taruhan kelereng sama gadis paling cantik di desa ini. Siapa lagi kalau bukan nenekmu? Kakek Harjo terkekeh. Raut wajahnya menunjukkan rona malu-malu. Mendengar cerita itu, Dimas ikut tertawa lepas. Momen-momen seperti inilah yang kakek Harjo maksud. Kebahagiaan sederhana yang sering terlupakan, padahal menjadi bumbu penting dalam hidup. Kisah cinta sederhana kakek Harjo dan nenek, yang berawal dari taruhan kelereng, adalah bukti nyata bahwa di balik setiap ujian dan kesulitan, ada banyak tawa, cinta, dan kenangan indah yang layak untuk dikenang. Setelah makan siang, kakek Harjo mengajak Dimas duduk di beranda belakang, menikmati semilir angin sepoi-sepoi dan pemandangan sawah yang menghijau di kejauhan. Kakek Harjo mengambil sebuah buku Yasin kecil dan mulai membaca, sementara Dimas sibuk dengan ponselnya, sesekali membalas pesan dari teman-temannya. Namun, dalam hati Dimas, nasihat-nasihat kakeknya terus berputar. Ia melihat keheningan dan kedamaian yang terpancar dari sosok kakeknya. Hidup di desa, jauh dari hingar-bingar kota, mengajarkan kakek Harjo tentang kesederhanaan, kesabaran, dan keikhlasan. Semua itu terlihat jelas dari cara kakek Harjo merawat tanaman, bercerita, hingga menanggapi pertanyaan-pertanyaan Dimas. Nak, di dunia ini, kita memang tidak bisa memilih kapan hujan akan turun atau kapan badai akan datang. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi hujan dan badai itu, kakek Harjo tiba-tiba berucap, menutup buku Yasinnya. Ada yang mengeluh karena hujan menghambat perjalanannya, tapi ada yang bersyukur karena hujan menyuburkan tanamannya. Begitu juga dengan masalah dalam hidup. Tergantung bagaimana kamu melihatnya. Dimas mengangguk, memahami. Jadi, selalu ada hikmah di balik setiap kejadian, ya, Kek. Pasti ada. Jangan pernah merasa sendiri saat menghadapi masalah, Nak. Ada Allah yang selalu bersamamu. Ada keluarga yang selalu mendukungmu. Dan ingatlah, kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa banyak yang kamu miliki, tapi dari seberapa besar kamu bisa bersyukur atas apa yang kamu punya, dan seberapa tulus kamu berbagi dengan sesama. Hari itu, Dimas tidak hanya mengisi perutnya dengan masakan bisumi yang lezat, atau matanya dengan pemandangan desa yang asri. Lebih dari itu, ia mengisi hatinya dengan kebijaksanaan, jiwanya dengan ketenangan, dan pikirannya dengan bekal berharga untuk menapaki jalan hidup yang penuh liku, baik dalam karir maupun kelak dalam membangun bahtera rumah tangga. Ia tahu, pulang ke kota nanti, ia akan membawa serta potongan-potongan hikmah dari kakeknya, yang akan selalu menjadi lentera penerang di kala gelap melanda.